Kemudian yang kedua, kalau memberikan semangat, dia artinya untuk bermuamalah, melakukan kebaikan, bakti pada orang tua, baik kepada sesama, itu masih ada kebaikannya. Kemudian misalnya renungan-renungan tentang alam, renungan tentang kematian, ya, seperti itu, dan orang bisa tersentuh dari situ, ya alam, itu mungkin dalam dalam hal ini masih dalam kategori yang diperbolehkan. Baik, kita tidak membahas masalah ini, cuman bagaimana kita mengenalkan tauhid, ya, tauhid ini kepada anak kita, mengenalkan Allah ini kepada anak kita, sehingga apapun yang terjadi itu muaranya nanti itu kita kembalikan kepada makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapati para pemuda yang malam hari di bulan purnama itu sedang menyaksikan indahnya bulan purnama. Maka Rasulullah mengatakan seperti ini. Engkau nanti akan melihat Allah sebagaimana engkau melihat bulan purnama itu. Jadi apapun yang kemudian kita hadapi itu kemudian kita larikan kepada Allah. Ya, misalnya Ustaz Arif ini kan guru IPA ya. Itu kalau misalnya mengajarkan tentang hujan itu, bagaimana jenengan mengajarkan apa itu untuk nanti bisa kenal kepada Allah itu gimana, Ustaz? Ini saya boleh yang bertanya gantian ini. Ya, proses terjadinya hujan misalnya. Proses terjadinya hujan tentunya anak-anak tidak hanya dijelaskan secara ilmiah, secara sains, tetapi juga ketika anak ditanya. Ya, mungkin bisa jenengan terangkan hujan itu dari proses penguapan, kemudian itu gimana itu kalau coba nanti kalau sayansan ya penguapan air di permukaan bumi, kemudian kondensasi, kemudian ada repetitivasi, dan kemudian ada hujan itu yang tentunya secara makrifat nanti tentunya penyampaiannya susah juga, Ustaz. Mengenalkan ke ini kan kalau jujur kita akui ya, ketika kita belajar tentang hujan itu kan kita hanya belajar dari sisi sainsnya saja. Ada penguapan, ada kondensasi, nanti ada uap, kemudian nanti ada angin, kemudian nanti jatuh menjadi hujan. Padahal sesungguhnya dalam Al-Quran itu sudah diterangkan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah menyebutkan air hujan itu dengan ma'an mubarakan, air yang membawa keberkahan, ya, air yang membawa keberkahan. Lah malah kita itu kadang-kadang melihat ketika anak-anak kita itu misalnya hujan-hujan itu kan malah dimarahi. Wah, ojo udan-udan nek loro gitu. Loh, ini air yang berkah. Kok dikatakan malah air nanti membawa sakit. Kan salah. Bagaimana kita mengenalkan hujan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat penting sekali. Jadi bahkan nanti ada istilahnya, kalau Rasulullah itu kalau terjadi hujan itu malah beliau hujan-hujan. Sorbannya itu beliau lepas, kemudian para sahabat itu juga ada yang mengikuti. Maka nanti ada istilah nanti apa namanya, terapi dengan hujan-hujan atau terapi dengan air hujan. Ya, maka ini sekali lagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada tentang syariat, bagaimana tentang tauhid ini. Sudah kita maklumi bahwa setan ini akan lari terbirit-birit manakala mendengarkan azan, kan gitu kan, azan. Jadi jangan kemudian kita memahami azan itu kan panggilan sholat, kan gitu ya. Kadang-kadang mengatakan panggilan sholat, dipanggil dia digerak berangkat, ya berarti kan sama aja itu. Apakah termasuk ketika anak itu baru lahir itu langsung digoda oleh syaitan, Ustaz? Ya, saya lanjutkan, nggih matur suwun. Jadi apa namanya, bahwa ada hadis mengatakan ketika setan atau ini dengar azan itu kan dia lari terbirit-birit atau bahkan terkencing-kencing, kemudian dia azannya selesai dia akan kembali lagi, ketika dengar qomat dia juga berlari lagi, dan seterusnya seperti itu. Bahkan nanti ada yang setan itu yang spesialis ya, pengganggu di sholat, pengganggu di wudhu, ada yang di pasar, ada yang di macam-macam namanya, yang kan mengganggu ada, anak, ya mengganggu
khusus untuk anak dan seterusnya. Nah, ini pengakuan dari apa? Menerangkan, maaf saya ulangi. Rasulullah SAW itu terhadap apa? Tauhid yang harus ditanamkan secara sejak dini dalam jiwa anak dan sekaligus untuk mengusir setan yang selalu berupaya mengganggu sang bayi semenjak kelahiran, memulai dari kehidupan barunya di dunia. Jadi setan ini selalu memukul bayi. Jadi memukul bayi saat baru dilahirkan, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, saya bacakan, mamin bani adama mauludun illa yamassuhu asyaitonu khina yuladu fayastahilu sorihan min masis syaitoni ghaira maryama wabniha. Tiada seorang anak Adam pun yang baru dilahirkan, melainkan setan itu menyentuhnya saat kelahiran hingga ia menangis karena sentuhan setan itu, kecuali Maryam dan putranya. Jadi berarti nangisnya bayi itu apakah karena pukulan itu? Iya, kalau berdasarkan hadis ini menjelaskan bahwa nangisnya bayi itu karena pukulan dari setan itu. Selanjutnya Abu Hurairah mengatakan, jika kalian suka, bacalah falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha maryama wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ketika itu digoda oleh setan, di apa tadi? Dipukul, kemudian anak itu menangis. Nah, kalau setahu saya orang Jawa itu kalau anaknya nggak nangis tuh malah taruh di amben tuh digebrak. Malah yang mukul malah bukan setannya tapi mbah dukun itu. Ya, inilah Bapak, Ibu dan para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka tatkala istri Imron melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamainya, dia adalah Maryam, dan aku mohon pelindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau dari gangguan setan yang terkutuk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa tiada seorang bayi pun yang baru dilahirkan melainkan pasti menangis, ya, pasti menangis. Kecuali Isa putra Maryam, dan bayi itu menangis karena perutnya diperas oleh setan sehingga si bayi menjerit. Gitu. Dengan demikian azan yang diserukan di telinga sang bayi akan menjadi pukulan balasan terhadap setan yang selalu berupaya dengan sekuat tenaganya untuk merusak keturunan Adam dan menghancurkan generasinya. Para pemirsa, jadi Islam menganggap bayi yang lahir ini sebagai berita yang menggembirakan, berita yang menggembirakan. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan ketika Umar Ibnul Khattab itu sedang berpatroli di rakyatnya, didapati seorang laki-laki itu mondar-mandir berjalan mondar-mandir di depan rumahnya seperti ada kegelisahan gitu ya. Kemudian dia bertanya, sementara di dalam rumah itu terdengar seorang wanita yang sedang mengerang. Nah, setelah ditanya ternyata itu istrinya akan melahirkan dan dia bingung bagaimana ini. Mungkin besar ya. Ya mungkin karena dia ini baru anak yang pertama, belum pernah punya pengalaman gitu ya. Dia juga emang bingung karo bingung gitu ya. Bingung dan bingung morokap, bingung kuadrat itu. Iya, piye. Nah, kemudian sebentar tunggu. Maka kemudian Umar ini pulang, kemudian memanggil istrinya. Kalau nggak salah namanya Ummul Kulsum ya, Putri Rasulullah. Itu kemudian diajak sambil dibawakan gandum. Maka Ummi Kulsum ini ibu negara itu ya. Ibu negara itu ternyata bisa mempunyai keahlian membantu kelahiran
Bidan ya istilahnya. Ya, bidan lah. Bidan. Sekarang bidan. Kalau dulu dukun bayi. Ya. Nah, kemudian melahirkan, sementara Umar ini berserta dengan suaminya itu membuatkan perapian tungku, memasakkan gandum yang dibawa itu. Kemudian ketika anak itu lahir, maka spontan istri Umar Ibnul Khattab itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, kabarkanlah kepada saudaramu itu bahwa dia telah terlahir seorang penunggang kuda, gitu ya. Artinya berarti dia seorang anak laki-laki penunggang kuda. Nek cara Jawa kuwi iso macul karo iso ramban itu. Nah, ini spontan itu padahal ternyata dia ini adalah orang Yahudi. Subhanallah. Dan baru tahu kalau yang di depannya itu adalah seorang ibu negara dan seorang khalifah. Tidak hanya presiden ya, khalifah itu lebih kekuasaannya lebih besar daripada presiden. Subhanallah, itu mengucapkan selamat. Ini makanya penting sekali ya kita mengucapkan selamat ketika bayi itu lahir. Gimana? Selamat ya. Tidak gitu, tapi ada doanya. Doanya adalah barakallahu laka fil mauhubilaka wa syakartal wahiba wa ruzikta birrohu, ya. Barakallahu laka, semoga Allah memberkaimu. Barakallahu fil mauhubilaka dari atau dalam kelahiran anakmu, wa syakartal wahiba, dan semoga kamu bisa bersyukur dengan pemberian itu, wa balagha asuddah wa ruzikta birroh, dan semoga Allah menyampaikan dan memberikan rezeki yang terbaik. Artinya ini memang penting sekali ya kita mendatangi seorang yang melahirkan itu, satu mengucapkan selamat, kemudian yang kedua mendoakan. Dengan mengucapkan selamat itu bagian banyak orang yang suka. Kalau orang suka mesti doakannya baik, ya. Makanya yang paling penting itu ya seperti, kalau kemudian orang ini nggak suka, dari pandangan matanya saja nanti bisa berbahaya, karena nanti dalam bahasan tertentu nanti ada namanya penyakit ain ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Orang yang tidak suka, kan anak ini masih sangat lembut, masih sangat seperti itu. Ya, kemudian kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna abawahi yuhawitanihi au yunasironisi au yumajisanihi, kan gitu. Tiap-tiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maknanya adalah Islam. Artinya siap untuk menerima Islam, karena memang itu adalah bawaannya sejak lahir. Fa inna abawahi, lah ini tergantung apa? Pengaruh lingkungannya, orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikan dia itu Yahudi, au yunasironihi, atau menjadi orang Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi orang Majusi. Majusi itu penyembah api. Syirik, ya. Syirik. Itu maka fitrahnya ini mencoba untuk terus kita kawal ya, kita kawal. Kalau tadi dari ketika bertemu sudah memilih calon yang paling baik, jangan sampai kamu menggembalakan kambing itu di rumput yang kering. Artinya apa ya? Semai benihmu itu di tempat yang memang yang subur. Artinya subur di sini tidak hanya subur dalam arti banyak keturunannya, tidak hanya itu, tetapi subur dalam arti memang ini adalah menyemai tauhid, gitu ya, seperti itu. Jadi saya lanjutkan sedikit sudah. Selanjutnya Abu Hurairah mengatakan, jika kalian suka, ya, tadi sudah saya sampaikan kalau dibacakan ya, yang terakhir tadi saya sampaikan apa? Kita datang untuk memberikan ucapan selamat, mendoakan, dan sesungguhnya setelah itu baru ya ada syariat yang lain untuk nanti setelah di hari ketujuhnya, ya di Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Maka tutbahu anhu yauma sabihi wa yusamma fihi wa yakhluqu ra'sahu. Maka
potonglah rambutnya. Maksudnya rambut itu kalau bisa dipotong ya gundul ya. Gundul itu ya semuanya rata. Istilah kerennya cukur rata. Cukur rata itu syukur gundul tuh maksudnya. Kalau nggak duit itu nggak punya uang itu katanya sakurata. Ngirit sampo. Ya, ini kalau Ibnul Qayyim saya baca di kitab Tarbiyatul Aulad. Kenapa dipotong ya? Karena ketika ini rambut yang di bawah sejak lahir itu dipotong, kemudian pori-pori di kepalanya ini kemudian terbuka, maka oksigen bisa masuk dan itu sirkulasinya lancar, ya ibaratnya ada ventilasinya kayak gitu ya, saya kurang bisa menerangkan. Nah, kemudian nanti bisa menyebabkan anak ini menjadi cerdas di kemudian harinya. Perkembangan gitu. otak. Perkembangan otaknya bisa cepat. Kemudian yang selanjutnya itu ada jalan juga untuk rambutnya itu, Ustaz. Rambutnya itu ditimbang ya berapa gram, setelah itu kemudian disedekahkan sebesar perak ya. Misalnya harga perak sekarang katakanlah misalnya 250.000 misalnya. Kok ternyata 3 gram ya dikalikan itu, kemudian uang itu disedekahkan. Jadi semakin banyak orang yang senang, semakin banyak orang yang kemudian berdoa kebaikan. Harapannya seperti itu. Terus kemudian wa yahluqu rasahu wa yusamma fihi, diberi nama yang baik. Ya, nama yang baik itu ya nama yang mengandung doa. Maka orang Jawa bilang asmo itu kinaryo dongo. Jadi jangan katakan apalah arti sebuah nama. Nama ini adalah doa. Jangan diremehkan ya. Lah doa-doa itu ya paling bagus Asmaul Husna, itu semuanya bagus. Allah, tapi nggak boleh memberi nama Allah, nggak boleh. Depannya dikasih Abdul. Ar-Rahman, Abdurrahman, Ar-Rahim, Abdurrahim. Tidak asal kasih nama, walaupun ambil dari Quran ya. Iya, betul. Ya nanti Fir'aun juga dalam Al-Quran, nggak boleh, tapi dia itu adalah tokoh atau simbol kekafiran. Haman juga simbol nggak baik dan seterusnya. Nama para nabi semuanya baik. Ya. Cuman yang baik itu sebenarnya adalah satu suku kata, Ustaz. Tidak panjang-panjang seperti nama-nama kita ini kan panjang-panjang ya. Namanya ya Adam, gitu aja cukup. Idris atau Nuh, Isa. Sekarang ya, kan. Sekarang 5 suku kata. Sekarang itu 5 nabi jadi satu. Saya pernah dapat itu Muhammad, Idris, Musa, Isa. Muhammad, Yusuf, Idris, Musa, Isa. Ini kan nama 5 nabi, tapi sifat-sifatnya malah nggak ada yang nuruni ya kan, repot gitu. Justru seperti itu malah kadang-kadang menjadi satu fitnah tersendiri. Malah banyak singkatannya. Iya, jenenge soleh ora soleh berarti kayak toleh ya gitu kan. Lepas dari itu, tetapi bagian memberi nama yang baik ini adalah satu doa, yang kedua ada kebanggaan dari sang anak itu sendiri di kemudian harinya. Kemudian wayahluku ra'sahu sudah wa yusamma fihi. Nah, kemudian disembelihkan tadi itu untuk kambing gitu ya. Kambing kalau anak laki-laki itu 2 ekor dan kalau anak perempuan itu adalah 1 ekor kambing. Itulah nek itu minimal atau ya sunahnya seperti itu. Andai kan misalnya mau dibagi ternyata kok nanti nggak cukup, mau ditambahkan cukup. Itu bagian dari ya ihsannya ya Allah alam seperti itu. Jadi ini kita ada 2 hal itu saja tentang yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang nanti semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyampaikan kita tetap bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, sehingga di akhir bulan Ramadan nanti kita bisa mendapatkan gelar atau predikat yang tidak diperoleh dari bangku perkuliahan, namanya adalah Al-Muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, karena takwa ini adalah sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan takwa itu juga sebaik-baik pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Demikianlah tadi uraian yang panjang lebar berkaitan dengan ya bagaimana mendidik anak dari sejak lahir, ya, di mana kita disunahkan untuk menyerukan adzan dan juga iqomah, ya, sebagai pengenalan ya, kalimat tauhid kepada anak sejak dini. Karena memang nanti di akhir hayat kita juga akan tutup harapannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Juga bagaimana kita ketika bayi lahir itu dengan kegembiraan dan juga kita banyak berdoa memohon kepada Allah. Kemudian satu sunnah yang Rasulullah ajarkan yaitu bagaimana kita disunahkan untuk mencukur rambut dan kemudian menimbangnya, disodakohkan dalam diukur nilai tukarnya itu perak ya Ustaz, ya. Perak dan juga kemudian disembelihkan kambing untuk yang putra 2 ekor, kemudian untuk anak putri 1 ekor, ya. Ya, kita berjumpa kembali di siaran edisi berikutnya, ya. Dari saya mohon maaf dalam mengantarkan materi ini kurang berkenan, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.